Ya, Datuk Kamis kenal sama Anda. Iya, betul. Terus sama Pak Indra, saya tuh respect Pak Indra. Ketika waktu saya jadi manajer di Ciputra, Pak Indra punya event di Gelandangan. Banyak orang yang tidak mau terlalu jauh pergi ke sana. Waktu itu ada internet, tapi saya bilang, no, ini Pak Indra yang di sana. Saya mesti datang. Saya ajak teman saya datang ke sana dan mereka happy. Ternyata jauh-jauh dari Surabaya sampai sana ada sesuatu yang kita banyak belajar. Misalnya tuh orangnya sangat humanis, akrab, dan sediain makan di setiap shelter. Di lapangan lain tidak pernah ada. Nah, itu yang beda, Pak. Itu saya ingat betul. Main di Gelandangan itu bisa makan gorengan, makan kue-kue, wah itu ya. Oke, saya kira ini, Pak. Garis tangan ya. Garis tangan, ini namanya garis tangan. Setiap manusia tuh ada ini, Pak. Iya, betul. Dan kita jangan pernah iri kepada orang yang diberi keterbukaan nikmat oleh Allah yang luar biasa. Iya. Tidak boleh. Karena urusannya masing-masing. Masih itu dibagikan oleh Allah. Oke. Bukan kita mau. Iya. Kita mau belum tentu berhasil kita. Betul. Iya. Jadi terima apa adanya. Yang penting setiap manusia sudah ada mia masing-masing. Nah, akhirnya berjalan. Ya. Saya berhentilah adu sapi. Oke. Pindahlah saya ke driving golf. Oke. Nah, ternyata setelah saya tekuni, nah ini merupakan hobi yang membawa penghasilan bagi saya. Ya. Saya hobi sapi, memperoleh penghasilan. Betul. Saya hobi di sini, menyambung hidup saya. Dan saya jujur, saya punya teman, mungkin kalau bisa ngomong se-Indonesia kenal semua. Iya, karena dari komunitas senior, komunitas golfer, banyak mengenal Pak Hendra karena sudah mewakili Indonesia. Oke, Pak Hendra Jaya ini adalah salah satu senior kebanggaan Indonesia. Bukan hanya Surabaya, bukan hanya Jatim, tapi Indonesia. Boleh bagi tipnya, Pak? Bagaimana bisa jaga kondisi badan tetap fit dan bisa main di bawah 80 terus? Oke, salam olahraga tentunya. Saya kebetulan pas saat ini ada di Bukit Darmo, lagi juga mengikuti acara turnamen Perpesi Indonesia yang diselenggarakan oleh Kediri. Nah, tip untuk saya, untuk kaula muda, utamanya pemain-pemain golfer harapan masa depan. Nah, harus diawali daripada persiapan. Bukan hanya kita berlatih, tapi semuanya itu harus ada jadwal latihan secara kontinu yang berkepanjangan. Intinya tidak instan, begitu ya, Pak? Tidak instan. Oke. Golf adalah olahraga yang menurut pendapat saya adalah olahraga yang sangat berlatihnya itu mati-matian. Oke. Yap. Nah, itu pengalaman saya. Saya berlatih ini saya tidak artinya saya tidak punya guru. Ortodok berarti, Pak? Saya ortodok. Wow. Jadi betul-betul saya tuh otodidak. Boleh diceritakan dari awal, Pak, bagaimana bisa mengenal golf dan Pak Hendra ini kan bisa ditunjuk oleh senior profesi mewakili Indonesia ke mana-mana. Boleh diceritakan bagaimana awalnya mengenal golf? Nah, gini. Insya Allah tahun 91 bulan September tanggal 15, saya ngantarkan istri saya bermain golf di lapangan Gelandangan. Kebetulan tidak ada driver. Saya tidak bisa bermain golf. Oh, jadi istri yang main golf dulu? Istri yang main golf lebih dulu. Oh, oke. Unik. Biasanya lakinya yang main golf, istrinya yang mendampingi. Tapi ini kebalikannya. No, jadi istri yang main. Oh. Nah, kebetulan tidak ada driver. Waktu itu insya Allah 4:30 saya antar. Nah, akhirnya saya datang ke lapangan. Saya disuruh coba pukul bola sebanyak 10 bola. 10 bola. Ternyata saya pukul bola itu nggak ada satupun yang dapat. 10 bola dipukul kan? 10 bola pun tidak ada yang dapat. Nah, saya cenderung saya nggak percaya bahwa saya tidak bisa. Nah, sepulang dari sana saya langsung beli stick half set waktu itu. Half set saya langsung mulai saat itu saya berlatih. Setiap pagi. Setiap pagi tanpa putus. Dari mulai mukul bola tidak kena 10 kali, kemudian continue latihan. Continue. Saya latihannya hanya pakai besi 9. Saya pakai besi 9, saya tidak percaya sama caddy. Karena saya tahu caddy itu
dia bisa bermain untuk dirinya. Betul. Mau transfer ke orang lain, Belum tentu sama. belum sesuai tentu kebutuhannya, bisa. ya. Nah akhirnya saya apa? Saya jalan pintas, saya beli buku. Oke, tahun berapa itu Pak kalau boleh tahu? Tahun 91. 91. Umur saya 46 waktu itu. Oke, tidak terlalu muda ya. Nah, untuk jadi mengawali istilahnya udah terlambat kalau mungkin mau cari prestasi. sebenarnya. Nah, ya. tapi saya satu. Ya. Saya punya pegangan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya pada kekuasaannya Allah. Oke, that's good. Itu yang saya pegang. Oke. Nah, akhirnya dengan saya berlatih mati-matian, Ya. setiap pagi sore selanjutnya. Ya. Saya 3 bulan ngikuti turnamen, saya bilang relatif itu sudah nggak mungkin. Ya. Tapi ternyata saya diajak bermain di dalam satu event waktu itu di gelandangan. Saya bisa bermain 49-51. 4951 pada awal permulaan Pada turnamen. awal. Wah, oke. Nah akhirnya saya nggak ngerti kejuaraannya. Akhirnya saya diajak bertaruh. Oke. Saya tidak mengerti caranya bertaruh karena ngitung pun nggak bisa. Nah saya bilang, Kita Pak, lucu nih. gimana kalau umpama naikan panggung? Bapak satu flat sama saya. Bapak naik panggung saya bayar. Oh. Tapi saya naik panggung Bapak bayar saya. Oh, jadi challenge-nya atau tantangannya adalah Tantangannya bisa siapa yang naik panggung? menang naik panggung. Nah gitu karena ya. apa? Kita satu flat. Oke. Kita nggak bisa curi-curi Pak. Yap, betul. Nah itu yang terjadi akhirnya saya dengan bermain 100 waktu itu. Aha. Saya dipanggil naik panggung, saya dapat best gross kelompok sea flight. Karena belum lama main sudah 3 bulan saya main. wow, tanpa guru lagi. Tanpa guru. Jadi kalau di Jember ada yang bilang, oh saya gurunya Pak Hendra, omong kosong. Oh. Saya nggak punya guru. Oke. Nah akhirnya saya dengan memperoleh kemenangan waktu itu saya tambah gila. Oke, karena menjadi semangat ya. Semangat sekali. Walaupun kelas C ya. Ya, akhirnya saya itu berlatihnya pagi dan sore Pak. Wow, ditambah porsinya ya. Ya, saya tambah porsinya dan setiap saya mukul Aha. itu minimal saya only chip aja for every morning 300 ball Pak. 300 ball. 300 ball. Every morning. Every morning, Pak. Wow, oke. Jadi sore saya pukul lagi jarak panjang, Oke. itu bisa 200-300 Wow. setiap hari. Berarti minimum 500 sampai 600 bola setiap hari. 5-600 Pak. Wow. Nah setelah itu saya berlatih, saya mungkin hanya 3-4 kali di flat C langsung naik ke B. B 3 kali juga langsung ke A. Iya. Nah, langsung ke A ya udah berlanjut sudah itu. Iya. Saya akhirnya saya terjadi masuk single handicap. Yap. Saya teringat almarhum Pak Kahar. Beliau Ye. itu menyatakan bahwasanya salah satu jagoan kita itu Pak Hendra Jaya dari Jember. Inilah orangnya yang membuat nama Jember dan Jatim menjadi terkenal ya. Ya. Event apa aja yang sudah diikutin Pak di nasional ataupun internasional? Nah saya biasa mengikuti, saya awali dengan kejuaraan-kejuaraan yang ada, utamanya di Jawa Timur saya ikut semua. Katakanlah saya ikut anniversary Bukit Darmo, anniversary Geraha Family, anniversary-nya Ciputra, anniversary juga di BDG sini, Ya. Taman Dayu. Dan saya sudah pernah meraih overall best gross Iya. di tingkat anniversary. Iya. Nah akhirnya saya coba lagi di tingkat senior. Iya. Nah, karena memang komposisi usia saya sudah nggak muda lagi, Iya. saya coba. Nah akhirnya saya bermain, katakanlah saya ke Riau, saya juga ke Batam, Iya. saya juga ke Bali Handara, Iya. saya juga main di Pecatu, Iya. dan alhamdulillah saya bisa menang, Pak. Luar biasa. Saya bisa menang. Jadi Nah, mewakili Perpesi Jawa Timur gitu dah ya. nah, waktu itu saya katakanlah memang mengikuti profesi yang bersifat nasional, Pak. Nasional. Nah, kebetulan pairing-pairing saya itu full orang Jakarta. Oke. Nah, akhirnya seringnya saya menang. Ya. Dengan mereka-mereka itu, akhirnya saya ditarik oleh pemain ini. Satu yang narik saya itu Agus Salewa, Pak, Jakarta. Pak Agus Salewa, saya pernah main sama beliaunya, 4 ironnya bisa 200 meter. Nah, itu. Luar biasa itu orang, bagus. Bagus sekali, handicapnya 1, Pak.
Waktu itu saya masih, beliau katanya handicap 4 waktu Enggak, itu. satu dia. Oh, satu ya. Ya, satunya lagi Sofian Fak, Pak. Pak Sofian. Sofian itu orang Jagorawi. Nah, satunya ada lagi Johannes Indrawan. Sekarang di Amerika. Oh, tidak banyak. Nah, orang yang akhirnya tahu. Pak Hendra pikirannya sudah dari Orang berpikir saya orang to have katanya. Iya tuh, oh Pak Endo, Pak Endo. Saya bukan. Oke. Saya orang melarat, Pak. Saya orang tidak mampu. Oke. Nah, karena saya jujur, kita sharing juga, Pak. Ya, ya. Saya yakinnya sama yang di atas tuh. Kalau ada namanya 1000%, Ya. saya tulis angka 1000%. Iya tuh, karena angka 100 ya itu 100%. Kita mau berhasil, harus merapat ke Gusti Allah. Oke, kunci berhasil Harus merapat, Pak. mendekat ke sana. Mendekat ke sana dan menjalankan semua ini. Perintahnya ya. Perintah. Garis tangan ya. Garis tangan, ini namanya garis tangan. Ya, Setiap manusia tuh ada ini, Pak. Iya, betul-betul. Ada Dan garis kita tangan masing-masing. jangan pernah iri kepada orang yang diberi keterbukaan nikmat oleh Allah yang luar biasa. Ya, ya. Tidak boleh. Karena urusannya masing-masing. gitu Masih itu dibagikan oleh Allah. ya? Oke. Bukan kita mau. Iya, iya. Ya. Kita mau belum tentu berhasil kita. Pak. Betul, 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 betul. Ya, ya. Jadi terima apa adanya. Yang penting setiap manusia sudah ada mia masing-masing. Oh, Nah, akhirnya berjalan. ya. Saya berhentilah adu sapi. Oke. Pindahlah saya ke driving golf. Oke. Nah, ternyata setelah saya tekuni, nah ini merupakan hobi yang membawa penghasilan bagi saya. Ya, ya, ya. Saya hobi sapi, Oh, memperoleh penghasilan. betul, betul. Saya hobi di sini, menyambung hidup saya. Dan saya jujur, saya punya teman, mungkin kalau bisa ngomong se-Indonesia kenal semua. Iya, karena dari komunitas senior, komunitas golfer, banyak mengenal Pak Hendra karena sudah mewakili Indonesia Nah, itu. di mana-mana. Gitu. Nah, itu yang jadi seperti Malaysia, Datuk Kamis kenal sama Anda. Iya, betul. Terus sama Pak Hendra, saya tuh respect Pak Hendra. Ketika waktu saya jadi manajer di Ciputra, Pak Hendra punya event di Gelantangan, banyak orang yang tidak mau terlalu jauh pergi ke sana. Waktu itu ada interclub, tapi saya bilang, no, ini Pak Hendra yang di sana. Saya mesti datang. Saya ajak teman saya datang ke sana dan mereka happy. Ternyata jauh-jauh dari Surabaya sampai sana ada sesuatu yang kita banyak belajar. Di sana tuh orangnya sangat humanis, akrab, dan disediain makan di setiap shelter. Di lapangan lain tidak pernah ada. Nah, itu yang beda, luar Pak. biasa, itu saya ingat betul. Main di Gelantangan itu bisa makan gorengan, sambil santai, makan kue-kue, wah itu luar biasa. Iya. Oke, saya kira mungkin dalam wawancara saya dengan Pak Gianto, ya udah semuanya sudah saya ungkap. Ya. Semoga apa yang sudah saya ungkapkan bisa diterima dengan baik oleh kawan-kawan. Yep. Salam olahraga. Sip. Terima kasih Pak Hendra, moga-moga sharing pengalaman dan knowledge tentang bagaimana berjuang dari mulai nol, dari kegemaran mulai jadi promotor dan sekarang jadi golfers yang cukup handal dan dipertimbangkan menjadi berkah buat kita semua. Thank you very much. See you. Bye-bye.